Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itulah ungkapan ketika backgroundnya adalah perang pada waktu itu. Maka ketika tubuh sehat, maka jiwanya kuat untuk menghadapi musuh-musuh. Dan pada waktu itu juga perang-perang di situ, zaman Romawi. Saudara-saudari yang terkasih, saya pagi ini tubuhnya sehat. Semoga saya juga jiwanya selalu kuat di depan telaga yang bagi saya seperti simbol kerahiman Tuhan yang membuka tangan supaya kita masuk di dalamnya, terbenam di dalamnya untuk merasakan kerahiman Tuhan itu sendiri. Suatu saat saudara-saudari yang terkasih, saya pulang dari nyetir Jogja ke Pemalang. Tetapi badan saya capek sekali. Seperti di sini kena sentoran AC. Dan muka saya juga mulai bengep-bengep karena mungkin capek, kurang minum dan seterusnya. Rasanya nyut-nyutan. Jam 7:30 saya masuk kota. Dan di situ ada sekolah untuk tunanetra. Dan ada praktek untuk memijit. Saya langsung parkir masuk dan langsung minta apakah ada tukang pijit untuk refleksi yang saat itu sedang tidak ada pasien atau nganggur. Waktu itu memang banyak pasien tetapi ternyata sudah mempunyai pemijat-pemijatnya sendiri. Maka saya menemukan anak muda dari Pekalongan ternyata setelah ngobrol-ngobrol sambil mijat. Dia tidak buta sejak lahir, tetapi dia mengalaminya karena kecelakaan. Dan saya merasakan dia dengan sungguh-sungguh mengurut badan saya yang capek, khususnya di di lengan saya yang kena sentoran angin karena AC. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata teman-teman dari orang-orang tunanetra itu ahli dalam hal memijit. Bisa memahami tentang urat karena memang ada pelajarannya dan mereka lebih main dengan rasa. Tidak dengan mata penglihatan tapi dengan rasa. Ada yang menyanyi dengan sungguh-sungguh. Menyanyi yang selalu kita bisa melihat dalam pertunjukan-pertunjukan di mana orang-orang tunanetra menyanyi dengan menjiwai. Mereka punya bidangnya masing-masing. Jangan pernah meremehkan saudara-saudari kita yang tunanetra. Kita dukung mereka. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Injil hari ini juga bicara tentang orang buta atau tunanetra. Ada seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan, seorang tunanetra. Dan ada rombongan Yesus, banyak orang melewati jalan itu. Maka orang buta itu bertanya, ada apa ini? Mereka berbicara, itu Yesus dari Nazaret yang terkenal itu lewat. Hah? Dia mulai teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Kemudian orang banyak itu melarang dia. Diam kamu, jangan bikin berisik. Kamu tidak akan didatangi oleh Yesus. Tetapi semakin dilarang, orang itu semakin teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku. Maka Yesus pun mendengar keluhan itu. Dia mengatakan, panggillah dia ke sini. Maka beberapa orang membantu memanggilnya. Apa yang ingin kamu kehendaki supaya aku lakukan? Supaya aku bisa melihat. Maka Yesus pun menyembuhkan orang buta itu. Dan orang buta itu akhirnya bisa melihat. Dan yang menarik di akhir bacaan ini adalah dia kemudian memuji dan memuliakan Tuhan. Dan mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Saudara-saudari yang terkasih, konsekuensi disembuhkan oleh Yesus mengikuti dia kemanapun dia pergi. Maka saudara-saudari yang terkasih, kadang kita juga merasakan kebutaan terhadap mata hati kita. Kita tidak melihat Yesus yang hadir dan memanggil kita.
yang memberi perintah pada kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Atau dalam hal kesedihan yang mendalam, kita tidak melihat bagaimana mata batin kita sungguh-sungguh tertutup oleh kesedihan itu. Ingat, 2 murid ke Emmaus berjalan bersama Yesus karena kesedihannya, karena Yesus disalibkan, mereka sedih, mereka kecewa dan berlebih-lebihan. Maka 2 orang itu, salah satunya Kleopas, tidak bisa melihat Yesus yang berjalan bersama mereka. Ketika kemudian Yesus memecahkan roti di malam ketika dia menginap di rumah mereka, mereka sadar itu Yesus, dan Yesus pun hilang dari pandangan mereka. Maka mari kita juga seperti orang buta itu berteriak kepada Yesus, "Yesus anak Daud, tolonglah aku supaya aku bisa melihat." Melihat inspirasi dari Tuhan. Melihat bahwa anak kita, suami kita, istri kita, anugerah Tuhan yang begitu indah. Melihat bahwa pekerjaan kita, profesi kita, kesibukan kita adalah sesuatu yang menjadi berkat bagi hidup kita, keluarga kita. Anugerah bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita bisa merasa bahagia. Orang itu bahagia juga dan merasa bebannya terkurangi. Pengharapan hidupnya muncul lagi dan orang itu pun semakin beriman karena kita mendukungnya lewat doa dan pertolongan kita. Mata batin selalu lebih tajam daripada mata fisik. Tetapi ketika mata batin menjadi buta, tiada lain kita mohon kepada Tuhan untuk disembuhkan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.